yang akan diperankan oleh Rindu sebagai narator, Aura sebagai Sekar, Davina sebagai Tupon, Adi sebagai Surit, Emerald sebagai Ustadz Nali, Chelsea sebagai John, Ega sebagai Mbah Atmong, Azad sebagai pembeli kambing, Ego sebagai penjual seragam dan timang, Chelsea sebagai guru killer, Frankie sebagai guru, Rivelda sebagai pembuli dan bahasa tetangga Aura, Kiki sebagai kepala sekolah, Gemma sebagai Pak Duko, Lani sebagai istri Pak Duko, Kopi sebagai ibu kehilangan dompet, Rian sebagai imam masjid. Menceritakan seorang anak yang bernama Aura, yaitu anak dari pasangan Pak Adi dan Bu Davina. Mereka tinggal di desa Gunung Kidul, di mana di desa tersebut belum tersedia listrik dan masih banyak masyarakat yang menganut kepercayaan animisme. Serta menganggap pendidikan adalah prestasi yang sulit dibanggakan. Sebagian besar terlalu sibuk membantu orang tuanya bekerja atau pindah-pindah ke kota besar, dan sebagian besar wanita bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau memilih menikah di usia dini. Namun, Bu Davina selalu ingin menanamkan arti pendidikan kepada Aura. Ia ingin nasib anak perempuan yang berbeda dan menjadi bintang akan bersinar di malam hari, serta mengalahkan bintang lainnya. Sang ibu menyebutnya sebagai bintang lanti atau bintang yang cerdas, yang ternyata bintang itu adalah pola dan malas. Aku gak mau pulang. Aku gak mau kamunya di luar. Dan gitu bentar lagi kamu kan sekolah. Kamu senang. Sekolah itu apa ya sih? Sekolah itu bukan tinggal belajar, bisa pintar. Sekolah boleh buat kamu enggak? Kamu kira kamu bisa belajar anak kamu ini? Malam hari ini meja kami. Nah, Bapak, Aura, ayo makan dulu. Sakit, kamu mau belajar. Ini suka kamu makan. Mungkin tengah malam makan berangkat. Aku gak mau sekolah. Kenapa? Ada apa? Aku gak mau jauh-jauh dari Bapak. Bapak janji setelah dari sana Bapak akan mengulang terus. Suatu hari Bu Davina dan Aura pergi ke pasar untuk menjual kambing mereka. Saya mau jual kambing. Wah ya, gila ya. Tapi ada kambing ada benar-benar Bayu, karena barengan sama anak-anak sekolah dari kambing disuruh. Jadi ada cerita tentang Bayu, memang iya, iya Bayu. Oh, ada ini. Terima kasih ya, Bu. Yang pertama diajarkan Allah kepada manusia itu adalah Iqra, membaca menjadi dengan. Dan yang paling berarti mata Allah adalah rumah yang luas, yang banyak atau membaca yang melimpah. Tapi Allah mengajarkan bahwa ada satu keahlian yang harus kita zaman, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya banyak ilmu, insya Allah orang tua kita akan diberikan rezeki dari Allah. Kita sebagai orang tua mendapatkan kesenangan dari Allah SWT. Keesokan pagi, Bu Davina ingin mendaftarkan Aura untuk bersekolah, namun ia datang di waktu yang salah. Tanggal jam berapa, Bu? Jadi sebelum matahari terbenam. Sekarang sudah jam 10, apakah itu pendaftaran anak ibu di sekolah ini? Ya Pak, namanya Aura. Maaf sekali, pendaftaran tidak dilakukan hari ini, melainkan minggu depan. Kalau begitu saya mau mencatat kelas dulu untuk pendaftaran ya, Bu. Isi, Bu. Mungkin di sini. 1 minggu
kesulitan dalam mengisi formulir pendaftaran? Kenapa Bu? Kenapa kok lama sekali? Saya bantu ya Bu. Nama anaknya? Nama ibunya? Nama tanggal ibunya? Apa saya lihat ibunya? Ya sudah. Sekarang pulang dulu. Ibu akan minta berkasnya. Bu Davina pun bergegas mengayuh sepedanya sambil membonceng Aura untuk kembali ke rumah mengambil keperluan tersebut. Saat sampai di sekolah, guru yang bertugas hendak pulang. Bapak, Ibu, tunggu dulu. Oh, ayo gitu lagi. Kamu saja pergi ngurusnya. Saya sudah malas meladennya. Baik Bu. Ada apa Bu? Ini Pak, saya mau mendaftarkan anak saya Aura. Saya sudah bawa kualifikasi. Wah, lagi mana sekali ini masuk. Nama Ibu? Nama anaknya? Tempat tanggal lahir? Oh, anak Ibu belum cukup umur, belum 7 tahun. Tidak dengar, anak Ibu belum genap 7 tahun, belum bisa sekolah. Harus 2 bulan lagi. Ini nggak bisa sekolah Bu. Tolong sih Bu, masih sekolah Ibu. Tidak bisa Bu, ini sudah pernah sekolah. Ibu, akan saya di sekolah Ibu. Tidak bisa Bu, ini sudah pernah sekolah. Bukan saya yang bikinnya. Bu. Setelah menunggu selama 2 bulan, akhirnya Aura bisa diterima di sekolah. Namun selama bersekolah di sana, Aura seringkali bolos sekolah dan bermain di rumah Mbak Ega. Gimana sih? Ukurannya apa? Ayo Mbak, jangan dulu. Dari tadi jangan dulu. Udah kamu. Ukurannya apa? Udah kamu. Ada si kucing dah. Iya, udah asal. Enggak kucing dah. Ayo. Cing. Loh, kok kamu di sini nggak sekolah toh? Alas, Mbak. Ya kok males gimana toh? Ini buat apa, Mbak? Ya, itu lebih keluar. Cincin sama ini. Jadi nanti anterin pesanan Pak kalau udah tak ya jangan lupa uang ini. Nah, pesanannya Pak, biar orang lagi ada sekali, Pak. Nanti biar nggak ada yang ada. Ya, mau ikut kami ke rumah tidak? Aku sendiri aja biar orang nemenin Mbak di sini. Udah. Aku mau sekolah, Mbak. Kenapa mas? Aku sekolah, Mbak. Mbak terus kamu lah ngapain ada sekolah? Aku mau di sini aja, Mbak. Tuh jangan malas sekolah, jangan percaya Mbak kan dulu rumah. Aku nggak perlu itu. Sebetulnya bisa berubah. Namanya Kak Pinter, itu namanya kasihan sekolah bisa buat Pak. Ini Mbak bisa mengenakan penyampaian. Apa bisa aja. Mbak, itu itu ya. Kita pulang sekolah, beraninya kamu sekarang bohongin ibu, ngomongnya sekolah tapi ternyata kamu pulang ke rumahnya Mbak Ega. Kenapa toh? Aku nggak mau sekolah. Aura, aku pergi sekolah. Masih nggak satu, udah kan pulang 5 kali. Mau jadi apa? Anak kecil, kayak kan? Nggak baik. Ya sudah, ayo ke kelas. Jangan pulang lagi. Teman-teman, kalau kita bersemangat dulu loh, dia tuh bohongin dulu karena dia tuh nggak cocok sekolah, kamu cocoknya Alon. Atas kejadian tersebut, akhirnya Bu Davina dipanggil untuk menghadap kepala sekolah. Assalamualaikum. Ibu dapat surat dari kepala sekolah. Ini suratnya silakan ibu baca sendiri saja. Begitu kan isi ibu.
Dikarenakan Budavina buta huruf, ia tidak bisa membaca surat tersebut. Akhirnya ia keliling desa mencari seseorang yang membantunya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau minta tolong kalau mencetak surat ini enggak? Ini Bu, itu diminta untuk datang ke sekolah sekarang bisa. Iya. Putri Anda sebenarnya yang pintar, tapi akhir-akhir ini bapaknya sudah tidak mematuhi perintah bapak guru. Malah saya mendapat laporan bahwa Aura Intan sudah berani bawa sekolah dan keluyuran di jam pelajaran. Adapun kenakalannya saya tidak bisa atasi. Tadi pagi Aura bikin heboh satu sekolah. Maksud saya Pak, kenapa saya sudah nakal sebetulnya? Saya minta Budavina pasrahkan keputusan yang saya buat. Aura saya kembalikan kepada ibu, dan mulai besok Aura sudah tidak berani lagi. Pak, tolong Pak, saya bakal nanti ditolong dengan saya Pak. Sekarang terserah ibu mau didik Aura jadi apa. Berhari-hari telah berlalu. Ayah Aura Adi ini sudah pulang ke rumah. Setidaknya sudah selesai. Sekarang kita bisa mengatakan sama ya. Mulai sekarang ada ibu yang akan antar kamu ke sekolah. Jadi Bapak nggak akan ninggalin aku sama ibu lagi. Yang baik adalah bangga kepada ibu. Bapak jangan lupa makan siang ya. Ibu kalau mencapai tadi maksudnya Aura 4 km loh berat beli. Iya Pak, Bapak semangat kerjanya. Aku yang bisa usahain. Aura aku ada di Bu, Bapak lupa ya Bu. Jangan, Bapak orang yang baik. Ibu yakin Allah bakalan nempatin Bapak di tempat yang baik di sana. Tapi aku nggak bisa ketemu Bapak lagi Bu. Bisa, kita doain Bapak yang terbaik di sana ya. Kamu tahu nggak apa yang Bapak mau dari kamu? Bapak mau kamu itu jadi orang yang pintar, sekolah yang tinggi. Iya Bu, aku janji aku nggak akan benci sekolah. Aku janji nggak akan bolos sekolah lagi. Iya, percaya. Setelah kejadian tersebut, Budavina berjuang sendirian agar kita bisa menyekolahkan Aura. 10 tahun kemudian, Ada Pak? Saya mau nanti datang ke rumah saya di malam. Saya Bisa. sudah silakan untuk bekerja. Bisa. Saya memanggil kamu kemarin ingin tahu kamu bagus. Kamu ingat dengan Akrima? Dia itu sudah berkeluarga, tinggal sama istrinya di Belanda. Kalau istrinya itu meninggal beberapa waktu yang lalu, dia datang kemari ingin carikan jodoh. Aura kan sekolahnya sudah selesai tuh Mbak Ayu. Ini loh Mbak Ayu, kalau berdua ini sepakat ingin menjodohkan Aura dengan Nak Triman. Dan Nak Triman itu sudah setuju loh Mbak Ayu. Iya kan Kak? Tak terima juga sudah mapan. Aura juga sudah dewasa. Teman-temannya juga sudah pada menikah. Aura kan cantik, sudah besar juga. Walaupun usia Nak Triman di atas Aura, tapi kami yakin hidup mereka pasti bahagia. Sudahlah Mbak Ayu, Aura itu pasti hidupnya akan bahagia. Dan itu berarti hidup Mbak Ayu juga ikut bahagia loh. Jadi gimana Mbak Yu? Mau kan anakku dibicarakan dengan Nak Triman? Gimana kan Mbak Ayu ditanya kok diam saja. Kamu Pak, Bu, saya hanya Allah dulu, Amela. Jadi saya
Makasih ya Bu. Iya, coba ulangi lagi perkataanmu Bayu. Kalau mau kuliah, harus menjadi sarjana. Sarjana. Itu tidak usah terlalu bermimpi, tidak usah aneh. Iya loh, tidak usah macam-macam. Harusnya kamu lihat dirimu sendiri. Kuliah itu biayanya banyak. Kamu boleh pakai apa? Dan siapa? Diego, apa kabar ini? Bukan teh dulu Diego. Ada apa Ki malam-malam begini datang kemari? Tidak apa-apa, hanya mampir. Loh, kamu tak ada Vina? Tahu tidak itu? Davina ini menolak lamaran tak terima. Loh, kamu tidak suka dari Vina? Anak saya mau kuliah. Kan diminum tehnya. Gimana tidak aneh? Dia menolak lamaran tak terima. Oh, ada Vina, kamu ini semenjak suamimu meninggal, kamu jadi gila ya? Ya Mbak Yu, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Kamu menolak lamaran tak terima, tidak apa-apa. Tapi ingat, kamu harus hati-hati. Anakmu nanti kelak akan susah mendapatkan jodoh. Harinya, mereka hendak pergi ke Malioboro. Davina menghitung uang tabungannya. Gimana Bu? Cukup nggak? Tidak tahu. Setelah sekian lama, akhirnya setelah lulus SMA dan mendapatkan beasiswa untuk kuliah di Yogyakarta, Bu Davina dan Aura kemudian pergi ke Yogyakarta untuk bertemu dengan pamannya supaya Aura dapat dicarikan tempat tinggal di sana. Mana ya Bu? Kok aku tidak tahu juga. Bingung, banyak yang bilang masih di sini. Ya udah, kita cari dulu ya. Kita cari di sini. Bu, itu ada dompet. Siapa ya? Pak. Mau Walah, Masya Allah. Pak, benar kalau ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Bayu. Walah, Masya Allah.